شريك الآخرة إلى أن جاء رضي الله تعالى ونفعنا بعلوم من قلبك عند استشعارك ويحملك على تشميل في طاعتك عندك شيء من حقائق المراقبة، وعلم أن المراقبة من أشرف المقامات ودفع المناجب وعلى الدرجات، وهي مضمن الإحسان المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك إلى آخر الآية. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah sesuai perintahnya. Yang harapan kita Allah Subhanahu wa taala sebabnya Ia sempurnakan segala nikmatnya dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita di matanya, di sisinya sebagai semata hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mengantarkan langkah kita dan mengikuti sempurna jejak langkahnya, dan kita berharap kepada Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Dia mengatakan kemudian jika bergejolak dari dalam hatimu ketika engkau merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ketika kita merasa Allah melihat kita, walaupun hakikatnya Allah memang melihat kita, kita merasa atau tidak merasa, Allah melihat kita, dan banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan akan hal itu. Allah mengatakan di antara alam ya'lam bi anna Allah yara. Ayahsabul insanu allam yarahu ahad, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengawasi kita dalam setiap saat, waktu, detik, nafas kita, dimanapun kita, siapapun, apapun kita. Tapi kita secara agama syariat diminta untuk merasa diawasi. Untuk merasa diawasi. Kenapa? Karena kalau kita tidak merasa diawasi, kita akan berbuat semau kita. Kita akan berbuat semau kita, tapi kalau kita merasa diawasi, maka kita akan tidak akan namanya berbuat semau kita. Kita harus berhati-hati. Makanya saat ini di mana-mana, setiap rumah, setiap tempat, bahkan di jalan-jalan punya CCTV. Agar apa? Agar kita merasa diawasi. Agar apa? Agar kita merasa malu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad dalam sabda-sabda beliau. Tapi kita yang tidak peduli, kita yang tidak mau menuntut diri kita untuk menganggap itu, merasakan itu, meyakini itu. Berarti yang salah kita. Allah dari dulu 1448 tahun yang lalu mengatakan kepada kita untuk kita merasa diawasi. Nabi Muhammad sudah 1448 tahun yang lalu mengajarkan kepada kita untuk merasa selalu diawasi, meyakini selalu diawasi. Dan ulama-ulama kita menyampaikan dari dahulu untuk kita merasa selalu diawasi, tapi kita wallahu a'lam. Maka beliau mengatakan ketika bergejolak di dalam hatimu, ketika engkau merasakan bahwasanya Allah melihatmu, rasa takut bergejolak dalam hatimu, timbul bangkit hidup dalam hatimu rasa takut minhu, dari Tuhan kita Allah, dari penyebab murkanya. Rasa takut yang na'uka an mukhalafatih, yang mencegah dirimu untuk melakukan hal yang menyalahi Allah Tuhanmu. Wa yahmiluka ala tashmiri fi ta'ati, dan membawa dirimu untuk semangat giat. Bahasa kita mantul, mantap, bujur. Fi ta'ati, dalam melakukan ketaatan kepadanya Allah. Fa indaka syai'un min haqaiqil muraqabah, maka engkau memiliki syai', sesuatu. Banyak atau sedikitnya tergantung apa yang kau rasakan itu, yang kau miliki itu. Dari hakikat muraqabah, engkau merasa selalu diawasi oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya
masih mau belajar. Tapi kalau kita tidak mau belajar dan kita tidak mau berusaha, maka kita tidak akan dapat. Yang dapat itu yang belajar, yang mau berusaha. Siapa dia, walaupun bukan habaib. Karena anugerah Allah tidak khusus bagi habaib. Karena anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mau, dan siapa yang mau berusaha berupaya. Walaupun habaib, kalau tidak mau tidak dapat. Walaupun bukan habaib, walaupun saat ini masih kafir, walaupun umurnya 50 tahun, sudah 60 tahun masih kafir, kalau dia diberikan oleh Allah hidayah masuk Islam, dia mau berusaha, dia akan dapat. Dia akan dapat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sama. Memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang mulia di sisinya. Baik bagi laki, bagi kaum perempuan, siapapun di antara kita selagi masih nyawa bersama kita, sekali lagi walaupun saat ini masih kafir, kesempatan masih dia miliki, selagi nyawa masih dimiliki, masih dia miliki. Barangkali yang kemarin kafir 50 tahun masuk Islam sebentar, sehari dua hari jadi orang dekat dengan Allah. Kita yang hidup 60-70 tahun tidak dekat-dekat sama Allah yang sudah lahir dalam keadaan Kenapa? Ya karena kita tidak mau berusaha. Sedangkan Allah perintahkan kita untuk berusaha. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Bertakwa itu usaha. Engkau memiliki iman, tingkatkan imanmu. Rasul mengatakan jadidu imanakum. Perbaharui selalu imanmu. Perbaharui, revisi selalu. Kaji ulang selalu. Kaji ulang selalu. Studi banding selalu. Jangan kaji ulang urusan dunia aja, studi banding urusan dunia urusan iman yang paling penting. Karena dunia yang kau tinggalkan, iman yang kau bawa. Dunia sehebat apapun, sebanyak apapun, hartanya, pangkat, jabatan, setinggi apapun, kau akan tinggalkan, dia akan meninggalkan, dan menjadi penyesalan bagimu yang besar. Tapi iman yang kau bawa, kalau kau bawa dengan kesempurnaan, maka engkau akan merasakan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan yang agung kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, maka kita harus berupaya merasa diawasi oleh Allah. Kita sendiri yang memberikan motivasi kepada diri kita. Coba kita masuk di tempat ada CCTV, rumah Habib Hashim pun ada CCTV-nya. Antum di luar, anak tahu yang antum di dalam, anak tahu antum ada di luar. Kecuali kalau antum di belakang tembok, karena CCTV tidak tembus. Tembok. Tapi kalau CCTV Allah bukan hanya tembok yang tembus. Andaikan antum berada di bawah bumi ini, 7 lapis bumi, CCTV Allah tembus. Wa'alam anal muraqabah min asyrafil maqamat wa arfa'al manadir wa 'ala darajat. Ketahuilah bahwasanya muraqabah, merasa diawasi oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi, calon mentua aja supan kita pun. Biasa makan 2 piring, karena diawasi mertua jadi sepiring. Biasa makan 10 wadah, diawasi mertua jadi 5. Kenapa supan sama mertua? Kenapa tidak supan kalau diawasi Allah? Ketahuilah bahwasanya muraqabah itu merasa diawasi itu min asyrafil maqamat, termasuk dari maqam, kedudukan yang dimiliki oleh seorang hamba, asyraf yang termulia. Karena ia memudahkan kita untuk memiliki maqam yang lain, kedudukan yang lain. Wa arfa'il manazil, dan termasuk yang paling tinggi manazil, tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala darajat, termasuk derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dimiliki oleh seseorang hamba. Walaupun tidak punya harta, walaupun tidak punya jabatan, walaupun tidak punya kedudukan, walaupun tidak memiliki status sosial, walaupun dihina oleh manusia dari barat sampai timur, tapi kalau ia seseorang hamba yang memiliki muraqabah, maka ia adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya, mulia kedudukannya, paling tinggi tempatnya, paling tinggi atas derajatnya.
Karena nilai itu seorang mukmin itu tidak mau dinilai oleh selainnya, dia mau dinilai hanya oleh Tuhannya Allah. Walaupun selainnya menilai dia manusia yang paling bejat, manusia yang paling hina, tidak jadi masalah. Yang penting di sisi Allah manusia paling mulia, paling tinggi kedudukannya. Kenapa? Karena itu yang akan nampak nanti di akhirat. Itu yang akan kelihatan nanti di akhir. Nah, mana yang hakikatnya manusia yang tinggi kedudukannya, yang terhina kedudukan, nanti nampak di akhirat. Kalau di dunia ini sama aja, Pak. Bahkan orang-orang yang bejat kita anggap mulia, kita anggap tinggi, kita junjung tinggi. Orang-orang yang mulia kita anggap rendah, kita hina. Kenapa? Karena yang nampak itu casing. Kalau di dunia ini yang nampak casing, tergantung kita bagus-bagus dalam memakai casing kita, maka orang menilai kita seperti itu. Yang nampak kayak casing dunia, tapi ketika di akhirat yang nampak hakikatnya nampak. Casingnya sudah hilang, tidak kada berguna casingnya, yang nampak hakikatnya. Makanya ada orang-orang nanti nampak di akhirat tubuhnya seperti binatang, sesuai dengan casing, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan perbuatannya. Dan Allah nyatakan itu dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan Rasulullah sampaikan itu dalam hadisnya. Dan Rasulullah sudah sampaikan ketika beliau Isra Mi'raj. Sebagian Rasulullah sampaikan ketika beliau Isra Mi'raj. Dia Rasulullah beliau sampaikan apa yang beliau lihat itu nanti kira hakikatnya seperti itu. Wahia magam al-ihsan, dia adalah magam al-ihsan, kedudukan al-ihsan. Al-musyar ilahi biqauli alaihi salatu wassalam, yang diisyaratkan olehnya magam tersebut dengan sabdanya Nabi Agung Muhammad, mudah Allah limpahkan salawat salam terhadapnya. Beliau mengatakan al-ihsan termasuk rukun agama. Rukun agama 3, Islam, iman, ihsan. Rukun agama yang ketiga ini. Kalau ketiganya bagus, agama seseorang bagus. Kalau ketiganya mantap, maka agama seseorang mantap. Kalau ketiganya rapuh, maka agama seseorang rapuh. Di antara namanya salah satu fondasinya adalah ihsan. Sudah menegaskan ihsan. Ihsan itu adalah anta abudallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah selalu Tuhanmu Allah dimanapun engkau, setiap saat, waktu, detik, nafasmu, ka'annaka tara, seakan-akan engkau selalu melihatnya. Kalau menyembah, kita menyembah itu bukan sholat aja, bukan di rumah aja, dimanapun kita menyembah Allah. Dimanapun kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak sadar, karena Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan apa? Dengan semua nikmat yang Allah berikan. Bukankah setiap nafasmu nikmat melimpah ruah? Allah bukankah Allah mengatakan kepada engkau, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya Allah telah melimpah ruahkan terhadap kalian nikmat-nikmat yang lahir batin. Setiap detik nafas kita, setiap nafas kita narik nafas, miliaran nikmat Allah berikan kepada. Dengan setiap nikmat itu kita diminta untuk menghambakan diri kita kepada Allah dengannya. Illam takun tarahu fa innahu yara. Maka jika engkau tidak mampu untuk kedudukan yang tertinggi itu, paling tidak jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Ia Allah Tuhanmu selalu melihatmu. Yang pertama, kita menyembah seakan-akan kita melihatnya. Karena setiap makhluk itu isyarat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diperbuat oleh makhluk itu isyarat Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin melihat di malam Rabu kemarin, melihat tulisan di papan tulis guru, namanya Guru Rusdi. Guru Rusdi ada tulisan yang hebat namanya Tauhid. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin memiliki tauhid kepada Tuhannya Allah, bahwasanya semua ciptaan, semua yang ada di alam semesta ini dari makhluk ciptaannya Allah dan perbuatan Allah. Kita manusia tidak menciptakan mata kita, kita tidak menciptakan tangan kita, kita tidak menciptakan kekuatan kita. Siapa yang menciptakan itu? Tuhanmu Allah.
Allah mengatakan dalam firman-Nya sebagaimana diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dan apa yang kau perbuat, ciptaan Tuhan. Sampai engkau menggerakkan jarimu seperti ini, Allah menciptakan, bukan Anda. Engkau tidak menciptakan apapun. Yang menciptakan hakikatnya adalah Tuhanmu Allah semata. Kalau Anda merasa Anda menciptakan gerakanmu, berarti Anda seakan-akan menghambakan dirimu kepada Tuhan selain Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Anda telah menyekutukan Tuhanmu, sadar atau tidak sadar. Makanya kita diwajibkan untuk belajar. Makanya ada istilah awwaluddin ma'rifatul, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqami. Pertama yang harus kita pelajari, kita pahami, kita mengerti adalah mengenal Tuhan kita dengan keyakinan. Itulah iman billah. Yang Rasulullah ketika diminta oleh seorang sahabat wasiat, "Ausin jala." Qul amantu billahi tsumma istaqim. Rasulullah memberikan kalimat singkat. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Beliau mengatakan, katakan dengan lisanmu, dengan hatimu, dengan ucapan, perbuatan, tingkah lakumu, lahir batinmu, amantu billah. Kau adalah seseorang hamba yang beriman dengan Tuhanku Allah, tsumma istaqim. Kemudian tuntutlah dirimu untuk istiqamah. Ucapanmu, dengan hatimu, dengan perbuatanmu, bagaimana engkau tunjukkan bahwa engkau adalah hamba yang beriman dengan Tuhanmu Allah. Beriman dengan Tuhan kita Allah, semua yang ada menunjukkan keimanan kepada iman dengan Nabi Rasul dengan sebab apa? Sebab iman billah. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, kayak apa beriman dengan Nabi Rasul dan lain sebagainya? Dan bagaimana seseorang akan menjalankan syariat kalau dia tidak beriman dengan Allah? Semuanya dasarnya, mulanya, sumbernya amantu billah. Dan Allah jadikan kita hamba yang beriman. Dan kita tuntut untuk diri kita mempertebal keimanan kita. Ketahuilah salat yang kita lakukan itu sarana untuk kita mempertebal iman. Begitu juga berbagai macam kebaikan tatkala kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad itu sarana untuk kita mempertebal iman. Terutama membaca kitab suci Al-Quran disertai dengan direnungkan, yadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Direnungkan untuk menjadi bahan pertimbangan, peringatan bagi kita agar kita ingat. Itu Al-Quran. Kalau kita baca seperti itu, insya Allah. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan menantu Rasulullah yang Rasulullah kawinkan beliau kepada kedua putrinya. Ketika keduanya satu pertama meninggal, Ruqayyah, Ummu Kalthum, kemudian dikawinkan beliau oleh Rasulullah dengan Ummu Kalthum. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau andaikan aku punya anak lagi, maka aku akan kawinkan lagi anakku perempuan itu dengan Utsman bin Affan. Beliau mengatakan kalau seseorang hatinya bersih, maka ia tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Beliau termasuk sahabat Rasul SAW yang setiap harinya, setiap malamnya menghatamkan 30 juz Al-Quran. Kalau kita pun kisahnya aja Pak, tidak hatam kalau kita. Itu hanya kita harus berupaya berusaha, berupaya terus sampai kapal, kan tidak ada sampai kapal, pokoknya terus. Makan sampai kapan? Sampai mati. Berarti itu kita harus berupaya untuk meningkatkan iman sampai mati. Jangan makan terus dipadai sampai mati iman. Wallahu la ilaha illallah, iman wallahu a'lam. Tergantung keimanan kita, makan itu akan nyaman. Kalau orang imannya baik, bagus, sempurna, makannya pun akan menjadi nyaman, baik, sempurna. Walaupun makannya sederhana aja. Apalagi makan di Haji Jai, Masya Allah, gratis lagi. Makannya di Haji Jai gratis lagi Bang Jai, Masya Allah. Murah meriah.
Allah SWT Allah sempurnakan iman kita. Allah berikan kita nasib bagian daripada muraqabah, sehingga kita merasa malu ketika kita kasih Allah sebagai Tuhan kita. Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ta'arafna ya anana ta'arafna wa anana sarafna wa lana tarjuna tub alaina tawba fi kulli hawba wastur lana awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جوة أو صحبة والمسلمين للعالمين يا ربي اسمع فتقبل ذنبنا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور المصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم